Selamat siang pemirsa, hari ini saya tengah berada di gedung Yayasan IIK Bakti Wiyata, tepatnya pada tanggal 26 September 2024, di mana di sini akan ada rangkaian acara, yakni groundbreaking Cipto Utomo dan upgrading RSKM IIK Bakti Wiyata, di mana pagi hari ini akan ada 3 acara, mulai dari acara di auditorium, di Gedung Bakti Wiyata, kemudian dilanjutkan untuk groundbreaking untuk Gedung Cipto Utomo dan juga simbolis upgrading RSKM IIK Bakti Wiyata. Sesi acaranya berikut kami sampaikan. Institut Ilmu Kesehatan IIK Bakti Wiyata Kediri menggelar acara groundbreaking pembangunan Gedung Cipto Utomo dan upgrading Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSKM Bakti Wiyata. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk pimpinan Yayasan Bakti Wiyata, jajaran rektorat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan. Acara ini menjadi momentum penting bagi IIK Bakti Wiyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada pagi yang indah ini kita bisa hadir di auditorium lantai 6 Bhaktiwiyata Kediri dalam rangka prosesi groundbreaking Cipta Utomo dan upgrading RSGM Rumah Sakit Gigi dan Mulut Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Harsono Suhartono MBA selaku pembina yayasan dan sekaligus pendiri Yayasan Bhaktiwiyata Kediri. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Lianawati Ekonomi MBA selaku Ketua Yayasan Bhaktiwiyata Kediri. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin selaku Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri, dan para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin para tamu undangan dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bhaktiwiyata, Bapak Bambang Suhartono. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bhaktiwiyata, Ibu Lianawati. Yang saya hormati para guru besar sebagai Dewan Pengantut, Profesor Purwito, Profesor Rubianto, dan Profesor Seswandono. Yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kediri. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Yang saya hormati
Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Giri Suci, yang terhormat perwakilan PT SWA, yang kami hormati Ibu Susianawati Raharja, pengawas proyek Invitra Manajemen Konstruksi, yang saya hormati Puspika Kecamatan Mojokerto dan segenap para undangan, tentu yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Gigi dan Mulut IK Bakti Wiyata, RSGM dan seluruh jajarannya, dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan para dosen dan para pimpinan yang ada di IK Bakti Wiyata, Ibu Direktur, Ibu Deputi, Ibu Dekan, dan Kaprodi yang hadir pada agenda pada hari ini. Sekali lagi, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa atas karunia kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat membahagiakan di pagi hari ini. Insya Allah, Pak Bambang, Bu Bambang, terima kasih. Tahun depan kita punya wajah. Gedung baru yang sudah ada di dalam perencanaan, dan itu betul-betul adalah sebuah bangunan modern, ya, yang akan menggambarkan bahwa nanti IK Bakti Wiyata akan megah seperti bangunan itu, menjadi sebuah pertunjukan yang unggul baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tentu saya sebagai rektor dan seluruh jajaran sivitas akademika di IK Bakti Wiyata berjanji kepada Bapak Bambang dan Ibu Lianawati sebagai Ketua Yayasan, kami akan memanfaatkan, mengoptimalkan, menjaga dan merawat gedung yang akan datang. Karena ini menjadi ikonnya IK Bakti Wiyata. Dan tentu terakhir saya juga ikut menyampaikan terima kasih kepada para pihak, baik dari Dinas Pemerintahan, dari tingkat Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, sampai kepada yang ada di Departemen PUPR, ya, atas kemudahan bantuan yang diberikan sehingga memungkinkan segera akan dibangunnya dua gedung yang sangat kami nantikan. Semoga pembangunan ini lancar dan tepat waktu sesuai rencana. Karena sekali lagi, ya, kami akan mengembangkan IK Bakti Wiyata ini 5 tahun ke depan. Kami sudah siap untuk membuka 30 program studi. Tentu insya Allah ada fakultas kedokteran. Saya akan menambah jumlah dosen yang doktor dan profesor. Sekarang ini kami memberangkatkan tidak kurang dari 20 orang dosen yang tahun 2025, 2026 nanti akan lulus. Dan tentu itu akan disusul dengan selanjutnya. Kami akan mempunyai kurang lebih 500 dosen dengan studi body 10.000. Kenapa? Total bangunan yang ada sekarang ditambah dengan yang baru itu kurang lebih 22.000 meter persegi, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah itu cukup untuk menampung 10.000 lebih mahasiswa. Itulah yang kami rencanakan 5 tahun mendatang sampai tahun 2030. Mohon doanya, dan mudah-mudahan betul-betul gedung ini barokah bagi kita semua, baik masyarakat setempat, baik pemerintah,
nusa dan bangsa. Kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, ya mohon doanya, karena kalau tambah banyak mahasiswanya nanti yang akan kos makin banyak, dan mudah-mudahan mensejahterakan tetangga sebelah-sebelahnya IK Baktiwiyata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Bambang dan Bu Bambang, dan juga seluruh jajarannya, ada Pak David, ada Bu Cindy, ada Bu Ivon, ada Bu Flo, ya, yang selalu bersama dengan kita. Salah satu kelebihan dari IK Baktiwiyata adalah hubungan antara yayasan dengan rektorat itu seperti suami istri. Yayasan itu adalah sebagai suami. Kami yang di IK ini adalah sebagai istrinya. Nah, seorang istri itu kan memelihara anak-anak. Nah, kami yang memelihara anak-anak, bapak yang mencarikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tentu, mohon maaf ya, ibaratnya kami yang menghabiskan uang, bapak yang harus mencarikan uang. Tapi uang yang diberikan harus barokah. Jangan sampai uang diberikan tidak barokah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Sehingga saya merasa bahagia. Saya sini sudah 8 tahun. Ya, dan merasakan itu sebagai sebuah kerjasama yang luar biasa, hubungan antara rektorat, jajaran pimpinan, jajaran dosen, dan seluruh mahasiswa dengan yayasan sangat baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama dengarkan sambutan dari pembina yayasan sekaligus pendiri Yayasan Baktiwiyata Kediri, yang terhormat Dr. Bambang Harsono Suhartono, MBA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kediri, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Mojoroto, Direktur Rumah Sakit Gili Suci, Dewan Penyantun Institut Ilmu Kesehatan Kediri, Rektor IIK Baktiwiyata Kediri, Direktur RSGM IIK Baktiwiyata, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Baktiwiyata, Kepala Sekolah SMK TI Pelita Nusantara, Lurah Kelurahan Bandar Lor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pimpinan Pondok Pesantren Wahidiyah Kedunglu Kabupaten
Bapak Kiai Haji Abdul Majid Al-Fikri, pimpinan Pondok Pesantren Kedung Luh Waladiyah Kiai Haji Abdul Hamid Majid, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, pimpinan Pondok Pesantren Al Ma'ruf ternyata datang ke upacara saya yang paling terlambat. Ya, memang perjalanan sulit diprediksi. Berangkatnya sih jam 6. Keinginan saya 8:kurang 1/4 sudah sampai. Tapi entah di perjalanan kok malah banyak rintangan, banyak yang ganggu perjalanan, mau nyalip nggak jadi, padahal sopir saya sudah sopir jago balap. Ya. Ternyata sampai di sini saya paling terakhir. Sebetulnya malu sekali. Saya begitu disindir sama Bapak Rektor, pembangunannya yang terlambat, aduh, malu. Memang harapan saya ini hari harusnya 10 tahun yang lalu. Tapi entah ya, memang berjalan itu banyak perjalanan yang kurang pas. Ini hari kita boleh kata kita paksakan dimulainya pembangunan ini, tapi sebenarnya pembangunan ini sudah direncanakan dulu, ditawari Pak Wali untuk sampai 25 lantai. Entah bagaimana terlambat lagi, akhirnya kok ini hari baru bisa diresmikan nantinya untuk 4 lantai. Tapi saya tetap mengharapkan, khususnya kepada kontraktor kita yang sudah bekerja cukup lama, bekerja sama dengan kita, bahwa pembangunan ini nantinya adalah untuk 12 atau 17 lantai. Berapa? 14 lantai ya. 14 lantai, sehingga kita bangunnya adalah 4 lantai dulu. Mudah-mudahan waktu itu semuanya sudah bisa terus sampai dengan 14 lantai. Ya, saya sendiri nggak tahu, ternyata kok 14 ya. Kok nggak ditambah 1 jadi 15, ketawa ngomongnya 15 kan lebih enak ya. Jadi kita ada sedikit mengeluarkan gigi gitu ya. Kalau 4 itu kok 13 malah nggak bener ya. 14 kalau di bahasa Mandarinnya kok si itu ya, harapan saya bisa dinaikkan 1 lah, 15 lantai. Ya, sekali lagi sebenarnya yang bacakan sambutan bukan saya. Saya ini naik mimbar, naik panggung ini sudah berapa? 15 tahun nggak naik ya. Kok rasanya sebetulnya sedikit deredek, apalagi ngelihat yang di hadapan saya ini dulunya seperti anak-anak saya, tapi sekarang sudah jadi S3, S2, sudah lebih dari saya.
jauh dari yang saya pikirkan. Ini merupakan suatu kemajuan untuk kita semuanya. Yang selalu mengurus untuk harian adalah putra kami, Dr. David. Namun ini hari yang bersangkutan lagi di Thailand untuk suatu urusan dui fungsi juga, yang satu malah 3 kalau nggak salah, yang satu untuk cari kerjasama untuk antar pendidikannya, yang kedua cari pekerjaan pribadi yang bisa sedikit mentebalkan kantongnya, katanya begitu. Yang ketiga ngunjungin rumah sakit. Dia ingin mencari contoh yang di Thailand itu dulunya sudah jauh lebih maju daripada Singapura, Malaysia, namun sekarang sudah sedikit kesalip Singapura, Malaysia. Dan tentunya nanti juga akan mengunjungi Malaysia juga. Baiklah, saya mulai agak sedikit serius. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, saya agak sedikit menekankan sehat. Soalnya saya kalau nggak salah sama Prof seusia. Baru 80 Prof ya. Dan dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti serangkaian acara, yaitu groundbreaking Gedung Cipto Utomo dan upgrading RSGM Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata. Saya begitu membaca, mendengarkan Cipto Utomo, selalu mengingat bahwa kita harus menciptakan yang terbaik. Saya ingat sekali perawat gigi kita kerja di sana, tapi bukan sebagai perawat gigi lagi layaknya, sebagai dokter gigi. Saya bisa ngomong begitu apa? Karena apa? Di daerah beberapa puskesmas itu hanya ada dia. Saya tanya, kamu ya cabut? Iya, ya nembel, iya. Jadi selayaknya seperti dokter gigi. Saya bangga sekali. Gajimu? Ya banyak Pak. Saya tidak minta apa-apa, pasiennya yang ninggali pisang, ninggali ayam, ninggali nasi. Wah, benar-benar saya merasakan bahwa yang sekarang ini kok kita terlambat, kita banyak ketinggalan. Ya, ini sedikit sekelumit cerita sejarah, cerita suatu keinginan. Saya ingin lebih maju daripada sekarang. Ya, di daerah-daerah tertentu kalau bisa profesi itu jangan sampai hanya membatasi lah.
Ini harapan saya. Dulu bidan itu bukan dari sekolah, tapi dari kebiasaan. Tapi zamannya makin maju, kok pembatasannya makin banyak. Ini pola pikir yang suatu yang tidak tahu apa-apa seperti saya inilah. Yang farmasi juga dulu ibu-ibu, nenek-nenek itu ngulek apa itu, giling berambang, bawang, dikasih minyak, dikasih apa, bikin bobok, bikin orang perut sakit, kembung dan sebagainya. Tapi apa yang diciptakan sekarang ini? Ya maaf, bukan saya sok pinter. Kalau bisa kita tuh sedikit mengurangi impor obat-obatan yang asalnya dari Indonesia, diolah di sana, balik ke Indonesia lagi. Contohnya kalau nggak salah apa 02 ya, 02 tuh kan apa, bekecot ya, dikirim ke Perancis, entah dibikin disajikan di restoran atau diolah lagi jadi obat, baliknya obat asma. Bener nggak tahu lah. Tapi yang jelas saya dapat informasi yang macam begitu. Keponakan saya ada asmatis. Kalau begitu kehujanan sedikit sudah menggeh-menggeh. Sama ibu bapaknya itu yang nggak sekolah apa-apa dikasih yang namanya 02. Akhirnya nggak 3 bulan sembuh. Ya, mungkinlah di antara kita atau di antara murid-murid kita juga, siapa tahu nanti ada yang bisa merubah keadaan ini. Harapan saya sebelum saya dirikan sekolahan ini, ada yang saya bikin favorit, siapa? Nyonya Marie Curie. Selain favorit saya sekarang, nyonya saya pasti ya satu-satunya. Tapi saya favorit dengan Nyonya Marie Curie. Harapan saya nantinya pasti harus ada yang bisa nyusul seperti Nyonya Marie Curie, bahkan melebihi lah. Ya, itu sekelumit keinginan, harapan, sehingga bisa menggugah semuanya. Seperti yang kita ketahui semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbobot, baik tingkat pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan tinggi, maka kami yayasan seperti harapan dari Bapak Rektor, kami akan mencukupi semua kebutuhan yang ada.
entah duit dari kantong sendiri, dari pinjem kiri kanan. Yang pasti jangan terbebankan soal pinjaman. Yang pinjaman yang tanggung jawab kami. Saya berani mentandatangani jaminan pribadi untuk semua pekerjaan yang ada. Sehingga bank-bank semuanya dengan mudahnya memberikan pinjaman untuk pembangunan. Ya kalau kita hitung nanti 14 lantai kali berapa ribu Pak Alek anunya lebarnya 3.000 kali 23.000 berarti kalau kita lebarkan adalah hampir 2,5 hektar. Ya, itu dengan mudahnya mereka mau memberi pinjaman itu. Sekali lagi karena apa? Saya dari awal lahir sampai sekarang belum pernah pinjam sama bank maupun perorangan yang saya kemplang, saya tidak bayar. Semuanya pasti saya bayar. Entah upaya apa. Zaman sulitnya saya berusaha bis, berusaha truk, tidak kuat bayar, molor 1 bulan, molor 3 bulan, normal, tapi tetap saya bayar. Memang ini hari kita baru merencanakan untuk groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk bangunan gedung kampus, yaitu dengan yang dinamai Cipto Utomo tadi. Pak Alek sudah langsung siap ini hari kerja atau nunggu besok? Siap ini hari kerja. Terima kasih. Siap hari ini kerja. Saya terima kasih sekali. Tolong Pak Alex sudah dari awal kita pakai untuk bangun gedung ini, gedung belakang sana. Apa yang dialami kekurangannya diperbaiki. Perencanaan yang sekarang ini sudah direncanakan oleh arsiteknya, siapa? Ada hadir di sini? Ya, tolong jangan sungkan-sungkan Pak Alek negur kalau ada sesuatu yang kurang kuat. Dan yang ditegur, tolong jangan sampai nolak tegurannya. Kita kerjasama untuk supaya gedung yang dibangun itu nanti bisa 100 tahun dan bahkan lebih, seperti gedungnya UNER itu sudah lebih dari 100 tahun tetap kukuh dan bahkan tidak berani bongkar sama sekali. Dengan mohon doa restu kepada ibu bapak sekalian, saran maupun semua petunjuk kami dari yayasan akan segera kita mengadakan groundbreaking dan langsung ini hari juga sesuai dengan kesanggupan Pak Alek tadi langsung dikerjakan.
harapan saya tahun depan kita bisa menggunakan Pak Lek ya. Bisa. Terima kasih. Demikianlah sedikit celometan saya, sedikit suatu promosi saya. Namun sekali lagi tidak mengurangi hormat saya untuk kita semuanya dari pendidikan ini untuk lebih maju supaya kita bisa seperti yang diharapkan Pak Rektor tadi, kalau nggak salah pemerintah Indonesia emas adalah tahun 45. Jadi 100 tahun kita merdeka ya. Tapi sekali lagi masih bisa nikmati toh Prof? Bisa ya, harus bisa. Ya, sekali lagi kita harapkan kita juga sedikit banyak mempunyai sumbangsih yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ngomelnya rada ngalor ngidul. Sekali lagi 10-15 tahun saya tidak naik panggung. Kalau dulu naik panggung biasanya 1 jam tidak kena direm. Dalang selalu kalau sudah jejak keprean itu rasanya tidak mau turun. Khusus untuk dari pihak pemerintahan, sekali lagi terima kasih atas semua dukungan, semua fasilitas yang diberikan, dan semua apapun yang belum saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hebat kita semua. Ya. Kami mohon untuk Bapak pendiri ditandai dengan pemukulan gong. Kepada yang terhormat kami undang dengan penuh kasih. Pembangunan Gedung Cipto Utomo merupakan langkah strategis IIK Bhakta dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Gedung ini nantinya dirancang dengan fasilitas modern untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Dengan adanya gedung baru ini, IIK Bhakta menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada para sivitas akademika. Pendiri Yayasan Bhakta Kediri, Dr. Bambang Harsono Suhartono MBA, mengatakan bahwa pembangunan Gedung Cipto Utomo merupakan respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Gedung ini kami bangun dengan konsep arsitektur modern, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Berkomitmen memberikan yang terbaik untuk seluruh sivitas akademika IIK Bhakta, dengan harapan mahasiswa dapat lebih nyaman dalam belajar dan mengembangkan keilmuan mereka. Monggo Bapak Ibu, kita akan lakukan pemukulan gong yang luar biasa pertanda groundbreaking Cipto Utomo dan upgrading Rumah Sakit Gigi dan Mulut Bhaktiwata Kediri secara resmi dibuka. 1, 2, 3. Kita akan saksikan tampilan video dari groundbreaking Cipto Utomo beserta upgrading Rumah Sakit Gigi dan Mulut Bhaktiwata Kediri. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Dr. Bambang beserta Ibu Dr. Andalia Nawati, kami persilahkan untuk mengabdi di penjuru negeri. Gedung Cipto Utomo akan terdiri dari 4 lantai pada tahap awal pembangunan yang dirancang dengan konsep arsitektur modern untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nantinya gedung ini diharapkan bisa mencapai 14 lantai atau bahkan lebih. Prosesnya cukup panjang. Nanti setelah 4 lantai ini jadi dan beroperasi, kami akan melanjutkan pembangunan ke atasnya. Harapannya bisa sampai 14 lantai atau 15 lantai.
Nantinya setiap lantai dirancang untuk mendukung aktivitas akademik mahasiswa dan dosen dengan berbagai fasilitas yang akan memfasilitasi kebutuhan belajar dan penelitian di bidang kesehatan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sama kopi proyek dan juga sarung tangan kepada yang terhormat Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, Bapak Pembina sekaligus pendiri Yayasan Baktiwiyata Kediri, dan juga Ibu Ketua Yayasan Baktiwiyata Kediri yang akan melaksanakan acara prosesi peletakan batu pertama. Bapak Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri untuk menggunakan vest topi proyek dan juga sarung tangan untuk melakukan peletakan batu pertama. Kami persilakan untuk media elektronik dan cetak, para youtuber silakan untuk memposisikan di depan karena acara prosesi peletakan batu pertama akan kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, pandanglah kami sekalian, hamba-hambamu yang mengharapkan pertolongan-Mu, semoga Engkau berkati saat yang sungguh penting ini untuk peletakan batu pertama oleh kami sekalian, terutama untuk Bapak Bambang dan Ibu. Semoga Tuhan berkati beliau dan juga berkati untuk semua karyanya, dan juga batu yang pertama ini sungguh membawa arah yang membawa IIK ini menjadi sekolah atau kampus yang Kau percayakan menjadi pengembang yang membawa banyak pribadi yang kuat dalam melayani masyarakat. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan prosesi peletakan batu pertama yang akan dilakukan oleh pendiri Yayasan Baktiwiyata Kediri, Dr. Bambang Harsono Suhartono, didampingi oleh Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri dan juga Ketua Yayasan Baktiwiyata Kediri. Kami persilakan Ibu Ketua Yayasan Baktiwiyata Kediri ikut dalam prosesi peletakan batu pertama. Dilanjutkan peletakan batu pertama oleh Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin. Terima kasih Bapak Rektor, pendiri Yayasan beserta Ketua Yayasan. Kami persilakan Bapak Ibu Rektor, monggo 2 atau 3 kali langsung dilemparkan di depan. Baik, ya. Maka berawal dari pelemparan untuk geletakan dan pasir sebagai tanda akan dimulainya pembangunan untuk gedung utama Cipto Utomo. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengambilan gambar, silakan. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Rektor, Bapak Pembina Yayasan, dan Ibu Ketua dimohon untuk tetap di tempat. Kita akan adakan foto sesi kedua. Hanya foto saja. Selain pembangunan gedung Cipto Utomo, acara ini juga sekaligus menandai dimulainya proses upgrading Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM Baktiwiyata.
Peningkatan fasilitas di RSGM bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan gigi dan mulut yang tidak hanya berperan dalam mendukung proses pendidikan klinis mahasiswa, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Rektor IIK Baktiwiata Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa peningkatan fasilitas RSGM merupakan bagian dari komitmen IIK Bakta dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Upgrading RSGM ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung proses pendidikan klinis mahasiswa, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, tidak hanya untuk warga sekitar, tetapi juga untuk seluruh pasien yang membutuhkan. Peningkatan fasilitas RSGM akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa IIK Bakta, terutama dalam aspek pengembangan keterampilan klinis. Dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman klinis yang lebih baik dengan adanya fasilitas yang diperbarui, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Pembangunan Gedung Cipto Utomo dan peningkatan RSGM merupakan bagian dari upaya IIK Baktiwiata untuk terus berkontribusi dalam sektor pendidikan, khususnya di bidang kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mampu mendukung pencapaian kualitas lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan adanya pembangunan ini, IIK Baktiwiata ingin menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, juga dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik. IIK Bakta ingin menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dilakukan secara bergantian. Berarti Bapak dan Ibu, Prof. Wuriko dan Direktur Rumah Sakit Bidan Mulut. Kita hitungi Bapak Ibu bersama-sama. Ready? 1, 2, 3. Ya, kami persilakan. Oh, luar biasa kerasnya. Tetapi kalau kita pukul secara bersama, kami persilakan untuk tim dari IT. Saya kira sudah cukup. Dilanjutkan bergantian Pak Lurah, Prof. Purwito. Iya, Ibu Dr. Gigi, dan terima kasih. Dan selanjutnya proses selanjutnya dengan menggunakan jurus kecil berulang kali, dan MC Dr. Gigi Anis selaku Direktur RSGM menggunakan jurusnya kecil tapi berulang kali, ya. Gigi kecil tetapi kalau begitu akan merasa ya. Pak Lurah dengan 200 tenaga dipusatkan terus pada upgrading Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baktiwiata Kediri. Bapak Sidek selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Kediri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan foto bersama. Harapan kita izin untuk naik sampai 14 atau 15 lantai itu pada waktu itu sudah turun, sehingga kita bisa langsung melanjutkan dengan sebagian kita pakai, sebagian kita naik lagi. Untuk apa? Kita untuk melengkapi sarana yang ada. Yang pasti sarana pendidikan tidak hanya gedung tok, isinya penting lagi. Ya. Tadi selesai sampai tahun berapa? Dalam 1 tahun sudah harus selesai yang 4 lantai. Ya. Yang berarti tahun depan sebelum pelajaran baru sudah harus selesai. Nah, kita harapkan yang atasnya dengan waktu yang tidak terlalu lama juga selesai. Karena apa? Kita semuanya sudah siap untuk tempur. Ya, dari pihak finance sudah siap dan bahkan sudah tertunda beberapa lama. Untuk upgradingnya Rumah Sakit RSGM ini nanti seperti apa nih Pak? Ini hanya dibangun 4 lantai karena Rumah Sakit Gigi Mulut ini saya rasa pasien tidak akan lebih dari 150 dan kita bikin untuk 300. Jadi kita sudah antisipasi untuk masa depan lagi, sehingga pendidikan kita bisa lebih maju, anak-anak kita bisa lebih hebat daripada gurunya. Harapan kita. Harapannya Pak,
adanya pembangunan gedung ini? Harapannya? Harapan saya bukan hanya sebagai kebanggaan IIK, tapi kebanggaan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kediri. Kita saya mengharapkan Kediri yang terkenal dengan pengekspor TKI, yang hanya merupakan pembantu rumah tangga. Harapan saya bisa kita rubah dari kesehatan dan semua yang berkualitas, sehingga Indonesia menciptakan kehebatan untuk dunia. Kita dengan penduduk yang 270 juta, itu merupakan yang ditakuti dunia. Bukan hanya tetangga kita, seberang pun takut dengan kita. Kalau kita setengah dari provinsi Jawa Timur aja lari ke Australia, bendera Australia bisa ganti merah putih. Iya toh? Oke. Iya, pastilah. Supaya yang muda-muda ini semua menikmati Indonesia Mas. Kayak apa sih? Banggane punya paspor Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk RSGM IIK Baktiwiata akan melakukan upgrading gedung baru. Jadi di mana gedung sekarang ini sebenarnya sudah ada ya, hanya 1 lantai, kemudian akan di upgrading menjadi 4 lantai, di mana nanti layanan-layanan kami juga harapannya akan lebih lengkap, fasilitasnya juga lebih lengkap, masyarakat juga akan lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan gigi dan mulutnya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut IIK Baktiwiata. Selama ini ada yang yang ditambahkan lagi untuk pelayanan dari 1 lantai jadi 4 lantai ini? Oke, untuk pelayanan tambahannya kami selain pelayanan yang sudah ada sekarang ya, jadi poli spesialis gigi dan mulut kami lengkap, semua spesialis gigi dan mulut kami ada di rumah sakit kami. Kemudian yang baru juga kami nanti akan ada poli spesialis dokter umum, kemudian ada poli vaksin internasional, kemudian juga ada radiologi gigi dan juga radiologi toraks yang baru. Dengan ditambahnya beberapa poli tadi, ini harapannya ke depannya untuk masyarakat Kota Kediri utamanya. Iya. Jadi harapan kami dengan RSGM kami nanti yang sudah lebih cantik, lebih bagus, lebih dikenal masyarakat, kami dapat menjadi pusat rujukan untuk kasus gigi dan mulut khususnya. Kemudian juga masyarakat juga lebih mudah, jadi nanti untuk ke rumah sakit gigi dan mulut itu one stop service, jadi datang ke sini misalnya butuh lab darah, kemudian butuh foto radiologi, kemudian butuh rujukan pun ke spesialis umum juga langsung ada di rumah sakit kami. Jadi nggak perlu ke sini harus keluar lagi, jadi one stop service. Harapannya seperti itu, lebih mudah, lebih nyaman, dan ya lebih enak ya, lebih nyaman. Mungkin itu. Nanti rencana sampai berapa bulan untuk Pembangunannya? Ya, untuk upgrading-nya? Insya Allah estimasi 1 tahun, 1 tahun maksimal, mudah-mudahan sudah bisa dinikmati masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya ya. Harapannya bisa menjadi pusat rujukan itu tadi dalam waktu cepat. Baik mirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan dari acara groundbreaking Gedung Cipto Utomo dan upgrading RSGM IIK Baktiwiata. Mulai dari tadi pagi di gedung auditorium dan kemudian dilanjut dengan acara peletakan batu pertama di Gedung Cipto Utomo dan tadi diakhiri dengan pemukulan, simbolis pemukulan tembok untuk upgrading RSGM IIK Baktiwiata. Tim Liputan, The Hot TV.